saya Sartika Maijlika Bagariang. Saya kelas 9 SMP dan saya bersekolah di SMP Trimurni. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang IPS, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ingin tahu apa-apa saja? Mari simak selengkapnya. Menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Setelah berhasil lepas dari penjajahan bangsa asing, perjuangan bangsa Indonesia tidak otomatis selesai. Bangsa Indonesia tetap harus bekerja keras mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa akibat munculnya pergolakan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Mari jelaskan satu persatu pemberontakan tersebut. 1. Pemberontakan PKI tahun 1948. Tahun 1948 telah terjadi tragedi nasional, yaitu pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI dipusatkan di Madiun. Bagaimana kronologi dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu? Fase awal pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. PKI melancarkan pemberontakan di Madiun yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dan musuh Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri yang menandatangani perundingan Renville. Hasil perundingan Renville merugikan Indonesia karena wilayah yang dimiliki semakin sempit. Hal itu membuat Amir Syarifuddin kecewa. Ia kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau SDR pada tanggal 28 Juni 1948. Pada program FDR antara lain: 1. Menuntut dibubarkannya Kabinet Hatta. 2. Membentuk kabinet baru yang mengikutsertakan kekuatan FDR. B. Puncak pemberontakan PKI Madiun. Gerakan PKI ini mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 1948. Banyak pejabat pemerintah, tokoh-tokoh organisasi non-komunis, dan para pemimpin pondok pesantren diculik dan dibunuh secara sadis. Penguasa dan Amir Syarifuddin kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Susunan pemerintahan Negara Republik Soviet Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepala negara yaitu Musso. 2. Kepala pemerintahan yaitu Amir Syarifuddin. 3. Panglima Angkatan Perang yaitu Kolonel Djoko Suyono. C. Akhir pemberontakan PKI. Bagaimana usaha pemerintah dalam menghadapi pemberontakan PKI tersebut? Pemerintah melancarkan operasi penumpasan, maka dibentuklah gerakan operasi militer, atau yang sering disebut GOM. 2. Pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII terjadi di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kita mulai dari A. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Gerakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Isi perundingan Renville memerintahkan rakyat dan TNI untuk hijrah meninggalkan daerah-daerah kantong di Jawa Barat dan masuk ke wilayah RI di Yogyakarta. Namun, Kartosuwiryo menentang. Pemerintah tersebut kemudian membentuk gerakan Darul Islam. Gerakan Darul Islam itu didukung Tentara Islam Indonesia yaitu TII. Gerakan itu disebut dengan DITII. DITII yang bertujuan mendirikan negara yang berdasarkan agama Islam dan lepas dari NKRI. Tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Pertempuran pertama antara TNI dan DITII Jawa Barat terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di Desa Antralina, Malangbong. Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan long march dari Jawa Tengah ke Jawa Barat.
Operasi militer untuk menumpas DITII dimulai pada tanggal 27 Agustus 1949. Dalam operasi melawan DITII, TNI menggunakan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di hutan Gunung Geber, Majalaya, Tasikmalaya. Dengan tertangkapnya Kartosuwiryo, maka DITII di Jawa Barat berhasil dihancurkan. B. Gerakan DITII di Aceh. Pemerintah melakukan penyederhanaan administrasi pemerintahan. Hal itu berakibat beberapa daerah mengalami penurunan status. Salah satu daerah yang mengalami penurunan status adalah Aceh. Aceh merupakan daerah istimewa, tetapi kemudian turun menjadi Karasidenan dan yang berada di bawah Provinsi Sumatera Utara. Perubahan status telah mengecewakan beberapa pihak, terutama Daud Beree. Ia adalah gubernur militer daerah istimewa Aceh pada tanggal 21 September 1953. Dan mengeluarkan maklumat yang isinya berupa pernyataan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. C. Gerakan DITII di Jawa Tengah. Di daerah Tegal dan Brebes timbul gerakan Majelis Islam yang dipimpin oleh Amir Fattah. Di Kebumen muncul gerakan Angkatan Umat Islam dipimpin oleh Mahfud Abdurrahman atau Kiai Sumolanggu. Gerakan-gerakan itu hendak bergabung dengan gerakan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah pasukan Banteng Riders untuk mengatasi pemberontakan DITII. Pasukan Banteng Riders kemudian mengadakan operasi ketat yang dinamakan Gerakan Banteng Nasional atau GBN dan Operasi Guntur untuk menumpas DITII Jawa Tengah pada tahun 1954. Gerombolan DITII Jawa Tengah dapat ditumpas. D. Gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Gerakan DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Sebab utama pemberontakan Kahar Muzakar berkaitan dengan rasionalisasi dan restrukturisasi TNI. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang merupakan pasukannya dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Akan tetapi, pemerintah menolak tuntutan Kahar Muzakar tersebut. Alasannya, banyak anggota KGSS tidak memenuhi syarat menjadi anggota APRIS. Untuk meredam suasana, pemerintah berencana menaikkan pangkat Kahar Muzakar menjadi Letnan Kolonel. Sementara itu, anggota KGSS yang memenuhi syarat masuk APRIS telah diberi perlengkapan militer dan bagian yang tidak memenuhi syarat dimasukkan ke dalam Korps Cadangan Nasional. Pada saat akan dilantik, Kahar Muzakar melarikan diri ke hutan. Ia bersama pasukannya bergerilya ke hutan sambil membawa perlengkapan militer yang terlanjur diberikan pemerintah pada bulan Agustus 1951. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah melancarkan gerakan militer ke seluruh Sulawesi Selatan yang berhasil dipadamkan setelah Kahar Muzakar tertembak mati pada tahun 1965. Gerakan DITII di Kalimantan Selatan. Gerakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang bekas anggota TNI. Menurut pendapat Ibnu Hajar, pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Soekarno adalah penindas baru yang tidak menghiraukan aspirasi umat Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, umat Islam bersatu melawan pemerintah Presiden Soekarno dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo.
Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil ditangkap. Ia diajukan di muka sidang Mahkamah Militer luar biasa di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta pada tanggal 22 Maret 1965. Ia dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan pemberontakan yang didukung oleh pasukan KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Westerling dan didalangi oleh Sultan Hamid II, Menteri Negara Kabinet RIS. Tujuan gerakan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri di setiap negara bagian RIS. Dalam gerakannya, pasukan APRA berhasil menduduki kota Bandung selama 1 hari. Akan tetapi, pasukan TNI berhasil mengusir pasukan APRA dari Bandung. Gerakan APRA berusaha untuk menangkal dan membunuh beberapa menteri seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiarjo, dan pejabat kepala staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Rencana APRA ini berhasil digagalkan oleh TNI pada tahun 1950. Sultan Hamid II berhasil ditangkap, namun pemerintah gagal menangkap Westerling karena dia melarikan diri ke negaranya, yaitu Belanda. 4. Pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, di Makassar terjadi pemberontakan. Pemberontakan ini dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas tentara KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Pada tanggal 26 April 1950, pasukan pemerintah mendarat di Makassar. Kota Makassar segera dapat dikuasai oleh pasukan pemerintah. Andi Aziz berhasil ditangkap pada tahun 1953. Andi Aziz diajukan ke depan pengadilan militer Yogyakarta. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sekian, itulah pembahasan dari saya tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kiranya pembahasan dari saya dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi semua orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya.